Halo, aku lagi mau bahas tentang konsep power atau kekuasaan gitu ya. Dan ini aku ngambil dari pemikirannya Profesor Flor Avellino. Beliau itu uh, akademisi di bidang sustainability transitions gitu. Dan sebenarnya memang yang bahas konsep power itu udah banyak gitu ya, tapi Prof. Flor Avellino ini bahas konsep power dalam konteks sustainability transition. Bahwa seringkali kalau kita bicara tentang kajian transisi berkelanjutan, itu literasi tentang power, literasi tentang kekuasaan itu masih jarang dibicarakan gitu. Nah, saya mungkin sedikit bahas sustainability transition. Jadi Prof. Flor Avellino ini dia mengkaji tentang bagaimana sih kekuasaan itu dibahas dalam transisi berkelanjutan, dan seringkali dia mengkritik bagaimana ketika kita bicara mengenai isu transisi berkelanjutan kita melupakan dimensi keadilan atau justice-nya. Jadi jadi buat dia argumennya nggak ada maknanya ketika transisi berkelanjutan itu berjalan tapi tidak merekognisi tidak addressing atau mempermasalahkan isu ketidakadilan. Jadi beliau salah satu yang mengkaji isu tentang just sustainability transitions gitu. Nah, dari banyak pemikirannya beliau, aku hari ini mau bahas tentang konsep power, karena sebagai pelajar ilmu politik kita udah terbiasa, bahkan kita mungkin semenjak awal belajar ilmu politik pasti udah dikenalkan dengan konsep power ini, dan ada berbagai macam dimensinya gitu ya. Nah, kalau Prof. Flor Avellino ini bahas ada 3 power yang menurut dia berpengaruh gitu ya, yaitu power to, power with, sama power within. Nah, apa ketiga power ini? Power to menurut dia adalah kekuasaan di mana kita bisa mengendalikan atau membuat orang lain melakukan hal yang kita inginkan. Power to change, power to control, power to gitu ya. Nah, ini hal yang seringkali kalau misalnya dalam inisiatif-inisiatif atau inovasi-inovasi untuk sustainability transition itu sering terjadi relasi yang sifatnya power to ini. Tapi begitu juga dengan power with. Kalau power with ini dibayangkan sebagai kekuasaan yang terbentuk dari kerjasama, power with siapa gitu ya, kekuasaan atau kekuatan yang muncul dari kebersamaan gitu, dari entah itu tentang solidaritas atau community gitu. Nah, itu power with. Dan yang ketiga itu adalah power within. Power within itu kekuatan yang ada di dalam diri individu, aktor gitu ya. Yang ini tuh bisa jadi membatasi aktor tersebut untuk melakukan sesuatu. Misalnya perempuan gitu merasa terbatas untuk bersuara, tidak enak untuk berbeda pendapat dengan laki-laki. Apa yang menyebabkan? Bisa jadi mungkin sebenarnya laki-lakinya tidak ada tindakan apapun untuk melarang si perempuan itu, tapi ada power within di dalam perempuan itu, ada pengaruh atau kekuatan maskulinitas, kekuatan patriarkis yang membatasi si perempuan itu untuk berani bersuara misalnya. Nah, itu dibayangkan sebagai power within. Dan ketiga hal ini, power to, power with, and power within, itu menggambar atau mewarnai dinamika sustainability transitions yang akhirnya kalau menurut Prof. Avellino ini setidaknya memunculkan 3 model bentuk relasi dari atau 3 manifestasi gitu ya dari kekuasaan ini. Reinforcing, transformatif, sama
countervailing kalau nggak salah ya, tapi mungkin nanti aku bisa bahas lagi di video berikutnya. Yang aku pikir yang menarik adalah 3 kekuasaan ini tadi, power through, power with, and power within. Itu menurut Prof. Avellino ini masih jarang banget didiskusikan kalau kita melihat pertemuan-pertemuan tentang climate change atau pertemuan-pertemuan tentang climate crisis. Ini jarang banget diakui gitu, bahkan dibicarakan gitu. Dimana menurut dia harusnya bicara tentang power ini kita harus bicara tentang lebih eksplisit. Kenapa lebih eksplisit? Karena seringkali power ini sifatnya sangat implisit gitu. Seolah-olah menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Kenapa ada orang yang nggak enak, nggak berani ngomong, atau kenapa ada orang yang tidak bisa membangkang gitu ya, hanya mengikuti perintah gitu. Itu semata-mata bukan hanya karena kepatuhan, tapi itu bentuk dari power relation sebenarnya. Dan ketika orang yang punya power tidak sadar dengan power yang dia punya, bagaimana konsekuensi power yang dia punya terhadap orang lain, yaitu menurut Lord Avellino menjadi hal yang akhirnya mengaburkan elemen justice dalam sustainability transition. Menurut dia harusnya orang siapapun gitu ya, baik dia pemimpin atau bukan, kita harus lebih eksplisit membahas mengenai power ini, dan kita harus lebih memahami apa yang memotivasi kita ketika kita membuat keputusan atau tindakan ini, apakah ini power to, atau ini power with, atau ini power within gitu. Oke, segitu dulu diskusi tentang power. Makasih ya udah dengerin.